Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi COUNTIF untuk mencari data transaksi di antara rentang tanggal. Oke, caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama, di sini kita sudah siapkan contohnya. Di sini ada tanggal dan di sini nama barang yang terjual pada tanggal tersebut. Oke Sobat Excel, karena di sini nanti di rekap pencarian kita disuruh mencari nih total transaksi yang terjadi antara tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Kalau kita cari satu persatu tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita akan memotong waktu tersebut untuk menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, agar lebih jelas kita buat conditional formatting antara rekap pencarian berdasarkan data utama ya Sobat Excel. Jadi nanti untuk rekap pencarian yang ada di sini itu akan berubah warna ketika tanggalnya nanti antara dari tanggal pencarian ya Sobat Excel. Nah, langsung saja di sini tentu saja kita blok dulu yang ingin kita ubah untuk conditional formattingnya. Setelah itu masuk ke bagian home, pindah ke conditional formatting, kita klik, pilih saja highlight cell rules, kita pilih yang antara atau di sini adalah between, kita klik. Nah, di sini sudah disediakan untuk format cell-nya. Nah, yang pertama di sini adalah antaranya. Di sini kita hapus saja ya. Hapus saja, ganti di bagian yang kita inginkan. Selanjutnya di bagian yang N itu juga kita hapus. Kita klik secara langsung saja seperti ini. Nah, tinggal ubah saja warnanya mau merah, kuning atau hijau. Nah, contohnya di sini saya ingin ubah menjadi kuning saja ya. Kalau sudah kita oke. Oke, agar Sobat Excel pahami, fungsi COUNTIF ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu atau lebih kriteria. Jadi itu ada count, COUNTIF, dan COUNTIF yang ada S-nya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fungsi COUNTIF yang berakhiran dengan S atau kriterianya itu lebih dari satu. Oke, caranya seperti ini. Letakkan saja kursor di bagian pencarian. Di sini adalah G8. Ketikan sama dengan ketikan COUNTIF, kita cari yang ada S-nya ya. Kalau sudah kita tab. Nah, di sini untuk bagian kriteria ring itu akan menggunakan sumber datanya. Karena sumber datanya di sini adalah berupa tanggal, kita cari di bagian data utama itu yang tanggal. Kalau sudah, kita klik saja di bagian kolomnya, akan muncul seperti ini Sobat Excel karena kita klik di bagian keseluruhan kolom ya, bukan seleksi dari ring atau kita buat kolom sendiri. Oke, yang selanjutnya kita masukkan titik koma. Untuk kriteria yang pertama di sini kita masukkan yaitu tanda kutip lebih besar sama dengan. Karena di sini mintanya itu nanti lebih besar atau sama dengan dari 24. Jadi 24 ini akan dihitung untuk kalkulasinya atau untuk fungsi COUNTIF-nya. Kalau sudah di sini tutup dengan tanda kutip. Selanjutnya masukkan ampersand atau simbol dan seperti ini. Kita ambil yaitu tanggal awalnya, kita klik. Nah, kalau sudah di sini kita akan pindah ke ring yang kedua atau kriteria ring yang kedua. Nah, tadi sudah di awal kita jelaskan bahwa COUNTIF ini membutuhkan dua kriteria. Oke, langsung saja di sini kita masukkan titik koma untuk pindah ke kriteria yang kedua. Nah, selanjutnya tetap kita masukkan ring yang dicari. Karena ring yang dicari tetap tanggal, kita klik kembali di bagian tanggal. Titik koma. Nah, untuk kriteria yang kedua di sini kita sama, cuma untuk tandanya itu jadi lebih kecil. Jadi kita masukkan tanda kutip lebih kecil sama dengan, tutup dengan tanda kutip kembali, masukkan simbol ampersand. Nah, di sini tinggal klik untuk tanggal akhirnya Sobat Excel, kita klik seperti ini. Kalau sudah, tutup kurung untuk fungsi COUNTIF-nya, baru kita enter. Maka di sini akan muncul total data transaksinya itu adalah 17. Jadi rekap pencarian antara tanggal awal dan akhir mulai dari 24 sampai dengan 29 Januari itu adalah 17 transaksi. Nah, gimana nih kalau kita ubah? Jadi kalau kita ubah untuk tanggalnya di sini kita ubah jadi mulai tanggal 1 ya Sobat Excel. Nah, di sini akan muncul banyak karena mulai dari tanggal 1 ya. Kalau kita batasi tanggal akhirnya, coba kita ganti dengan tanggal 5 seperti ini, dia akan jadi 21 transaksi. Untuk bagian tanggal dia juga akan memiliki warna secara otomatis Sobat Excel. Jadi itu untuk gunanya conditional formatting tadi. Oke, bagi Sobat Excel yang masih bingung silahkan komentar. Dan kalau suka dengan videonya jangan lupa like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.